Kimia Farma Edukatif. Perkenalkan, saya apoteker Erik Ilhamdani. Sekarang saya di Kimia Farma Apotek Kartini Universitas Gresik. Nah, apa kabar nih sobat-sobat semuanya? Sudah pada kangen nggak nih untuk mengulas terkait kesehatan, terkait mungkin obat-obatan dan lain-lain ya, yang mungkin mengenai kefarmasian, kesehatan maupun ilmu medis. Nah, kesempatan nih pada hari ini saya akan mengulas terkait mungkin ya sobat-sobat edukatif semua pernah dengar yang namanya interaksi obat. Pernah kan ya? Nah, interaksi obat. Mungkin banyak pertanyaan, apa ini interaksi obat? Kenapa sih bisa terjadi interaksi obat? Nah, mungkin yang pertama kita harus tahu nih, interaksi obat itu apa sih sebenarnya? Nah, untuk hari ini kita bahas lebih mendalam, lebih eksklusif nih terkait interaksi obat. Mari kita bahas bersama saya apoteker Erik. Ya, sobat, interaksi obat. Nah, ini sedikit menarik dan sedikit juga membuat pengetahuan kita nih bisa lebih mendalam ya, karena tidak sedikit orang-orang menggunakan obat itu hanya satu ya, jadi bisa 2, bisa 3 yang biasa diresepkan dokter, bisa lebih dari 1 seperti itu. Nah, ada hal-hal yang kadang membuat kita takut nih, penggunaan obatnya seperti apa. Apakah nanti ada yang sebelum makan, sudah makan, ada 2, ada 3 obat ini, boleh nggak bersamaan? Boleh nggak sekaligus? Seperti itu. Jadi banyak pertanyaan di mungkin komunitas seperti di apotek, ada juga di rumah sakit, di klinik, dan sarana kesehatan lainnya seperti itu. Nah, interaksi obat terjadi biasanya itu antara satu obat dan obat lainnya itu saling tidak, istilahnya bahasa awamnya tidak saling mendukung antara pengobatan satu dengan pengobatan lainnya. Nah, mengapa nih bisa terjadi interaksi obat nih? Kadang sobat-sobat minum kok tiba-tiba ngerasa nggak enak nih. Nah, jadi interaksi obat itu terjadi ketika 2 atau 3 obat secara bersamaan dikonsumsi. Nah, menimbulkan efek yang menimbulkan istilahnya nggak enak pada kondisi tubuh. Nah, itulah yang biasa kita sebut adanya interaksi nih antara obat tersebut. Nah, interaksi obat sendiri biasanya selain antara obat dengan obat, ada juga nih obat dengan makanan ternyata. Nah, mungkin sobat-sobat baru tahu kan ya, jadi ada antara obat dengan makanan juga. Bukan berarti hanya obat dengan obat saja. Nah, seperti contohnya, kalau obat dengan makanan, mungkin sobat-sobat pernah merasa apakah harus dengan minum air putih nih biar aman. Nah, ternyata ada nih memang saat obat dikonsumsi dengan selain air putih, air mineral, itu ada misalnya dengan susu. Nah, itu bisa terjadi interaksi, tapi tidak semuanya. Ada beberapa juga justru obat bisa dikonsumsi baik dengan susu. Nah, jadi ada beberapa macam yang memang ya spesifik ya antara penggunaan konsumsi dengan apa nih, apakah dengan air, apakah dengan susu, atau bisa teman-teman sobat-sobat biasanya nih kalau dengan air teh bagaimana, seperti itu. Jadi perlu dilihat nih obat apa yang sebenarnya bisa menimbulkan interaksi tersebut dengan makanan atau minuman yang sobat konsumsi bersamaan, seperti itu. Nah, selain dengan interaksi obat dengan obat, kemudian interaksi obat dengan makanan, ada lagi nih interaksi obat dengan biasanya keluhan medis atau istilahnya itu keadaan seseorang. Misalnya seseorang sobat mengalami gejala flu, kemudian menggunakan obat flu, sementara ada riwayat sobat ini tekanan darah tinggi. Nah, itu perlu dilihat bagaimana cara penggunaan yang baiknya antara saat mengalami gejala flu dengan kondisi sobat sendiri yang ada riwayat tekanan darah tinggi, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan lagi, sebaiknya saat menerima obat baik dari rumah sakit, apotek, kemudian klinik atau sarana kesehatan lain, perlu ditanyakan dengan jelas kepada apoteker yang ada di rumah sakit, apotek, ataupun di sarana kesehatan lainnya saat sobat-sobat menerima nih obat-obat, kemudian bagaimana cara penggunaannya. Jadi perlu ditanyakan sedetail mungkin, karena obat-obat ini yang namanya obat-obatan untuk mengobati, jangan sampai adanya interaksi justru tidak membuat efektivitas obat ini berjalan dengan baik. Seperti itu sobat. Nah,
Seperti saya jelaskan tadi, saat sobat menerima obat dari rumah sakit, apotek, ataupun klinik dan sarana kesehatan lain, perlu ditanyakan kepada apoteker yang memberikan. Apa itu yang perlu ditanyakan? Ada beberapa yang mungkin perlu dan sangat harus ditanyakan oleh sobat-sobat saat menerima obat. Yang pertama, apakah obatnya aman dikonsumsi dengan obat-obatan lain? Dan jika aman, bagaimana cara mengkonsumsinya? Apakah berbarengan? Apakah yang satu dikasih jarak? Atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sobat perlu menghindari makanan atau minuman tertentu nih saat menggunakan obat yang telah diberikan? Oke, yang ketiga, mungkin nih saat penggunaan ada nggak efek samping yang timbul? Nah, takutnya saat menggunakan ada efek samping yang timbul, sobat jangan khawatir. Mungkin itu adalah salah satu memang efek dari obatnya, bukan berarti interaksi yang terlalu membahayakan seperti itu. Kemudian perlu juga ditanyakan bagaimana mekanisme obat ini bekerja. Nah, ada banyak obat itu ditanyakan bagaimana mekanismenya, apakah ini untuk ini, yang ini untuk ini. Jadi harus ditanyakan sedetail mungkin mekanismenya kepada apoteker yang memberikan obat tersebut kepada sobat-sobat semua. Kemudian juga cara konsumsinya tadi ya, apakah tadi sebelum makan, kemudian setelah makan, berbarengan, itu perlu sangat ditanyakan kepada apoteker yang memberikannya. Nah, kemudian secara umum nih sobat-sobat semua jangan merasa terlalu khawatir atau merasa terlalu takut, karena sejatinya interaksi obat ini tidak terlalu berbahaya bagi pasien ya. Namun memang pada beberapa kondisi pasien tertentu perlu namanya pengawasan, karena ya ada sedikit kondisi pasien tertentu yang bisa membahayakan. Nah, seperti itu. Nah, apa aja sih kelompok-kelompok pasien yang berisiko mengalami interaksi obat? Itu antara lain orang tua atau geriatri ya, itu berisiko, tapi tetap pengawasan. Makanya saya tekankan kepada sobat-sobat, ditanyakan benar-benar kepada apoteker saat penggunaan obat, saat menerima obat yang diberikan. Kemudian penderita penyakit tertentu yang kronis seperti gagal ginjal dan hati, seperti itu. Nah, bagaimana sobat untuk hari ini? Mungkin ada beberapa penjelasan yang belum paham atau ada ingin yang ditanyakan. Silakan nanti sobat bisa menanyakan lebih lanjut di Kimia Farma Edukatif. Demikian pembahasan saya kali ini. Sekali lagi, saya Apoteker Erik, menerima semua konsultasi dari sobat-sobat jika ingin berkonsultasi terkait baik interaksi obat ataupun terkait hal-hal yang lain yang berhubungan dengan medis, kesehatan ataupun kefarmasian, seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat.